Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mencermati apa yang terjadi di dalam diri anak-anak itu ketika misa sudah selesai. Saya lihat dengan baik ke setiap penjuru, dan ternyata apa? Ternyata nggak ada satupun yang tertinggal, nggak ada satupun yang tertidur, nggak ada satupun yang nginep di gereja ini. Setelah misa mereka pergi, seperti yang juga diucapkan oleh seorang imam di ujung misa. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil. Pergi mewartakan Injil. Di dalam misa saya orang berdosa, tetapi karena dicintai Tuhan, maka diundang dan diberi perjamuan anak domba, Yesus yang berkorban sebagai penebus. Dan di ujung misa Yesus yang seperti itu, yang kasihnya luar biasa, tetap mengasihi dengan memberikan kepercayaan berupa perutusan. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil. Jangan ada yang nginep, jangan ada yang bermalam. Pergilah, pergi mewartakan Injil. Saya renungkan makna dari pergi meninggalkan gereja setelah misa. Saya lihat anak-anak senang, semangat. Saya lihat perjalanannya menuju sekolah. Kalau menuju sekolah itu jalannya turun atau nanjak? Nanjak. Jalannya nanjak. Saya merenungkan bagaimana mereka berjalan keluar dari gereja ini menuju sekolah yang jalannya nanjak. Yang saya lihat dengan mata kepala adalah tidak ada satu anak pun yang berhenti, yang mandek, tidak ada. Semua berjalan maju meskipun jalannya nanjak. Memang kecepatannya beda-beda. Ada yang sangat cepat, ada yang biasa saja. Tetapi yang sama adalah meskipun kecepatannya itu berbeda-beda, tetapi semua maju. Malah juga ada yang lari, meskipun di tengah-tengah kemudian tersengal-sengal. Nafasnya menjadi agak susah, tapi tetap maju. Jalannya tidak mudah. Meskipun tidak mudah, tetapi tidak membuat anak-anak menyerah. Mereka tetap berjalan maju. Saya renungkan apa yang dilakukan oleh anak-anak ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kok saya diberi bahan renungan. Yang saya sadari adalah inilah sebuah perutusan dalam hidup. Siapakah saya dan untuk apa? Saya adalah orang yang dalam hidup diutus. Dan melaksanakan perutusan ini memang harus berjuang. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil tadi Yohanes memperkenalkan Yesus itu siapa dan untuk apa. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah Yesus. Yesus adalah anak domba. Yesus adalah sosok yang dikurbankan untuk menghapus dosa dunia, untuk memperbaiki tata dunia ini. Tak terkecuali dunia di mana kita sehari-hari berada. Dan Yesus yang seperti itulah yang kita terima
di dalam misa. Yesus seperti itulah yang mengundang kita hadir dan menikmati Yesus serta kasih-Nya. Hidup untuk apa? Kita adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Karena Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena Yesus itu sosok yang mau berjerih payah, bahkan sampai habis-habisan untuk memperbaiki dunia. Maka kita juga diundang untuk seperti itu. Anak-anak ketika misa dan setelah misa saya renungkan memberikan pesan yang bagus. Inilah kitab suci sabda Tuhan yang disampaikan tetapi tidak dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk peragaan. Anak-anak yang mengikuti misa dan setelah misa mereka berjuang. Semua berjalan maju meskipun jalannya nanjak. Kalau kita renungkan bermanfaat bagi kita. Seperti inilah hidup. Hidup itu untuk perutusan. Hidup itu untuk menghadirkan Tuhan Yesus yang memperbaiki dunia, memperbaiki kehidupan di mana kita ada di dalamnya. Saudara sekalian yang terkasih, keuskupan kita sedang berusaha memberi perhatian kepada masyarakat. Orang yang mengeluh tentang keadaan masyarakat sudah banyak, dan kita tidak akan menambahi banyaknya itu. Kita mau di atas itu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bukan apa yang dikeluhkan, tetapi apa yang bisa dibuat. Ada kata-kata bijak berbunyi, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Meskipun nyalanya kecil, tapi itu masih baik. Sehari-hari kita berusaha menekuni sikap-sikap baik yang memang oleh kita bisa ditekuni. Terutama sikap-sikap yang ketika itu dihidupi, orang lain bisa menikmati kebaikannya, menikmati sinarnya. Ketika kita santun terhadap orang lain senang. Ketika kita membesarkan hati orang lain senang. Ketika kita bersikap ramah terhadap orang lain senang. Ada begitu banyak sikap-sikap baik yang oleh masyarakat dibutuhkan. Dan semoga kita bisa ikut ambil bagian. Berilah sikap yang baik di masyarakat sesuai dengan kesanggupan, kemampuan kita masing-masing. Itulah cara kita menghadirkan anak domba Allah yang menebus dunia. Tuhan memberkati.